Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bedah artikel kami yang berjudul Does Heuristic Bias Matter for Long and Short-Term Investment Decision Making During the COVID-19 Pandemic? Next. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi penelitian ini membahas bagaimana bias heuristik memengaruhi pengambilan keputusan investor selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Kondisi pandemi menciptakan sebuah ketidakpastian tinggi sehingga investor lebih banyak menggunakan heuristik untuk membuat keputusan yang efisien dan lugas. Strategi semacam ini digunakan untuk mengambil keputusan agar lebih cepat, efisien, dan akurat daripada metode yang lebih kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek kesalahan heuristik pada keputusan investasi selama waktu investasi panjang dan pendek. Penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan data konstekstual tentang efek heuristik. Pada studi ini menggunakan PLS SEM melalui WAR-PLS dengan uji moderasi dilakukan memakai analisis multigroup berdasarkan kategori waktu investasi jangka panjang dan jangka pendek. Hasilnya menunjukkan bahwa bias jangkar dan bias ketersediaan meningkatkan irasionalitas investor. Teori yang digunakan adalah teori rasionalitas terbatas atau bounded rationality. Manusia tidak mampu membuat keputusan sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, dan kognisi. Penelitian ini juga menilai pengaruh heuristik terhadap keputusan investasi rasional pada investor jangka panjang dan jangka pendek untuk memperkuat temuan kontekstual. Selanjutnya, pada metode penelitian, yang pertama ada sampel yang menggunakan data primer dari investor yang memenuhi kriteria, seperti berinvestasi keuangan berupa saham, memiliki rekening di salah satu perusahaan efek di Indonesia, dan investor perorangan sebanyak 337 orang sebagai responden. 295 orang memenuhi kriteria sampel dan 293 sampel akhir yang telah dipertimbangkan dengan outlier serta bias. Sampel penelitian ini memenuhi standar yang mensyaratkan minimal 100 responden untuk model dengan maksimal 5 konstruk laten dan lebih dari 3 indikator per konstruk. Yang kedua, pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan survei yang didistribusikan secara online kepada responden. Setiap konstruk dalam penelitian ini menggunakan indikator dari berbagai sumber untuk bias representatif, penjangkaran, dan penyelesaian. Sementara itu, bias ketersediaan diukur menggunakan item. Semua item menggunakan skala 1 sama dengan sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Pada horizon investasi diukur dengan variabel dummy dengan nilai 1 untuk investasi jangka panjang dan 0 untuk investasi jangka pendek. Pada metode analisis, penelitian ini menggunakan SEM-PLS sebagai metode analisis data, yaitu teknik multivariat untuk menguji hubungan antar variabel laten dalam model yang kompleks. Pengujian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uji instrumen dan uji hipotesis. Validitas konvergen dinilai dari nilai AV lebih besar dari 0,5 dan faktor pemuatan indikator lebih besar dari 0,5, idealnya lebih besar dari 0,7. Validitas diskriminan terpenuhi jika akar AV lebih besar dari korelasi antar konstruk. Sementara itu, reliabilitas konstruk dinyatakan baik jika nilai reliabilitas kompositnya lebih besar dari 0,70. Selanjutnya, Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Latar belakang responden, jadi penelitian ini itu melibatkan 293 responden yang terdiri dari 228 pria dan 65 perempuan. Mayoritas pekerja bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu 44,2%, berdasarkan pengalaman investasi sebesar 117 responden atau 40%-nya, dan yang memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun itu 150 orang atau 51%.
memiliki pengalaman 1-5 tahun, itu 9%, yang telah berinvestasi lebih dari 5 tahun. Untuk analisis responden dibagi menjadi dua kelompok, yaitu investor jangka panjang sebanyak 150 orang dan investor jangka pendek sebanyak 143 orang. Pengujian hipotesis, penelitian ini menghapus beberapa item pertanyaan, 2 dari konstruk bias representatif, 3 dari konstruk bias penjangkaran, dan 1 item pada konstruk bias ketersediaan. Pada konstruk bias representatif, item pertama yaitu saya membeli saham yang sedang naik daun baru-baru ini. Dan yang kedua, saya menggunakan analisis tren untuk mengamati pola pergerakan saham pada kelompok tertentu. 3 item pada bias pencakaran, yaitu yang pertama, saya cenderung menjual saham ketika harganya menyentuh titik tertinggi dalam setahun. Pertanyaan yang kedua, yaitu pernyataan yang kedua yaitu saya enggan membeli saham jika harganya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, saya menjadikan harga beli awal sebagai acuan utama saat menjual saham. Lalu satu item pada konstruk bias ketersediaan yang dihapus yaitu saya lebih memilih saham perusahaan nasional karena informasinya lebih mudah diperoleh dibandingkan saham internasional. Selain itu, hasil sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki reliabilitas yang baik dengan nilai reliabilitas komposit lebih dari 0,70. Next. Pengujian hipotesis. Pengujian bias metode umum dilakukan dengan Harman Single Factor Test. Suatu model dianggap bebas dari bias metode jika faktor tunggalnya menjelaskan kurang dari 50% varians. Berdasarkan hasil analisis SPSS 25, persentase varians yang muncul hanya 20,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terkena bias metode. Hipotesis yang pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa bias representatif, bias penjangkaran, dan ketersediaan serta bias penyesuaian menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 0,27. Artinya, ketiga bias tersebut menjelaskan 27% variabilitas keputusan investasi irasional. Sementara 73% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Pengaruh bias representatif, koefisien yang diperoleh adalah beta, adalah minus 0,04 dengan p-value 0,24 atau sama atau lebih dari 0,01 sehingga hipotesis 1 tidak terbukti. Dengan demikian, bias representatif tidak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investasi irasional dan anggapan bahwa bias ini meningkatkan keputusan yang tidak irasional tidak terkonfirmasi dalam penelitian ini. Next. Selanjutnya masih hasil dan pembahasan, lanjutan dari tabel 4 hipotesis testing results, adapun hasil hipotesis yang kedua yaitu pengujian menunjukkan bahwa bias penjangkaran berpengaruh positif terhadap keputusan investasi irasional dengan nilai koefisien beta 0,20 dan p-value 0,001 kurang dari 0,01. Sehingga hipotesis 2 terbukti. Artinya, semakin kuat bias penjangkaran, semakin besar kecenderungan investor membuat keputusan yang tidak rasional yang menunjukkan bahwa bias penjangkaran meningkatkan perilaku investasi irasional. Bias ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menilai harga saham dan berpotensi membuat investor kehilangan peluang keuntungan, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih beresiko. Adapun hasil hipotesis yang ketiga yaitu pengujian pengaruh bias ketersediaan terhadap keputusan investasi rasional. Hasil analisis menunjukkan koefisien beta sama dengan 0,37 dengan p-value 0,001 kurang dari 0,01. Sehingga hipotesis ini terbukti. Artinya, semakin kuat bias ketersediaan, semakin besar kecenderungan investor membuat keputusan yang tidak rasional, yang artinya pengaruh positif bias ketersediaan terhadap perilaku investasi irasional. Bias ini membuat investor hanya mengandalkan informasi yang mudah diingat atau mudah ditemukan. Meskipun informasinya terbatas atau bahkan kurang relevan, juga menunjukkan bahwa bias ketersediaan dapat mendorong investor membuat keputusan yang salah dan berinvestasi secara tidak rasional. Next.
Selanjutnya di tabel 5, testing the moderating effect with multi-group analysis atau MGA. Adapun hasilnya pada model 3, bias representatif memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keputusan investasi. P-value 0,03 dengan beta minus 0,14. Bias penyangkaran menunjukkan pengaruh positif signifikan. P-value-nya 0,002 dengan beta 0,23 dan bias ketersediaan juga berpengaruh positif signifikan dengan p-value 0,001 dengan beta 0,33. Pada model 3, bias representatif tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi dengan p-value 0,17 dengan beta 0,07. Sebaliknya, bias penyangkaran tetap berpengaruh positif signifikan dengan p-value 0,013 dengan beta 0,18 dan bias ketersediaan juga berpengaruh positif signifikan dengan p-value 0,001 dengan beta 0,45. Model 5, analisis multigroup dengan Poulet Standard Error menunjukkan bahwa pengaruh bias representatif terhadap keputusan investasi berbeda berdasarkan lama investasi, dengan nilai p-value 0,04 kurang dari 0,05 dan arah pengaruh negatif. Dengan demikian, hipotesis H4A terbukti. Artinya, pengaruh bias representatif terhadap keputusan investasi irasional cenderung melemah ketika investor lebih memilih investasi jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa durasi investasi memengaruhi cara investor mengambil keputusan, di mana perilaku investor jangka pendek berbeda dari investor jangka panjang. Pengujian terhadap bias penjangkaran dan bias ketersediaan berdasarkan lama investasi menunjukkan nilai P masing-masing 0,66 dan 0,27. Keduanya lebih dari 0,05. Dengan demikian, H4B dan H4C tidak terdukung. Artinya, kedua bias tersebut tetap meningkatkan keputusan investasi yang tidak rasional, baik pada investor jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan Chowdhury 2019 yang menunjukkan bahwa heuristik saliensi berpengaruh positif terhadap perilaku investasi irasional. Next. Baik, masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, investor selama pandemi menunjukkan perilaku tidak rasional, mendukung teori keuangan perilaku. Kedua, anchoring dan availability bias adalah faktor paling kuat yang menyebabkan pengambilan keputusan ini bisa keliru. Ketiga, representativeness bias tidak berpengaruh langsung, namun lebih menonjol pada investor jangka pendek. Keempat, waktu investasi terbukti berperan sebagai moderator pada bias representatif. Kelima, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur keuangan perilaku di Indonesia, terutama terkait pengaruh heuristik selama krisis. Setelah itu yang terakhir adalah saran penelitian. Penelitian berikutnya dapat memasukkan bias lain seperti overconfidence, herding, mental accounting, dan hindsight bias. Kedua, metode kualitatif direkomendasikan untuk mengeksplorasi proses psikologis investor secara lebih mendalam. Ketiga, perlu penguji hubungan bias dengan kinerja investasi nyata, bukan hanya keputusan. Setelah itu yang terakhir, regulator pasar modal dapat mengembangkan edukasi mengenai bias mental agar investornya lebih rasional. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.